Terungkap sosok asli Mel-Mel ternyata seorang narapidana di Bengkulu, kesaksiannya diduga bohong. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel, pria yang mengaku teman dekat Eki dan melihat langsung kejadian pembunuhan pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksiannya dinilai banyak pihak palsu belaka. Sosoknya belakangan diungkap oleh orang dekat Deddy Mulyadi. Ternyata, ia bukanlah teman dekat Eki, seperti pengakuannya. Mel-Mel merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Bahkan, Mel-Mel bisa-bisanya diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom, wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat. Ujar Mel-Mel seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Enggak benar. Karena seumur hidup saya kenal sama Eki tidak pernah manggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Eki selalu manggil AA ke yang lebih tua, ujar Ferry menceritakan saat berbincang dengan Batak. Kesaksian Mel-Mel dalam tayangan video di kanal YouTube Jejak Backpacker berjudul Saksi Kunci Vina Cirebon. Kesaksiannya bikin merinding tonton sampai selesai. Mel-Mel mengaku kenal dekat dengan Eki dan kekasihnya Vina. Bahkan ia sudah menganggap Eki sebagai adiknya. Mel-Mel mengaku, di malam kejadian pembunuhan itu, dirinya bersama dengan Eki, Vina dan Linda. Lewat voice note WhatsApp, Mel-Mel menceritakan secara detail kronologi di malam kejadian pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Jadi di sorenya itu Eki nelpon, "Kang ada kegiatan nggak nanti malam? Kalau nggak ada nih, aku mau cerita nih ada masalah dengan Egi. Bisa nggak diselesaikan, tapi saya nggak tahu itu masalah apa," cerita Mel-Mel, dikutip terkini dari video unggahan YouTube Jejak Backpacker, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024 via Warta Kota. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu.
Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya. Terjawab penyebab tiang bengkok di jembatan Talun Cirebon ternyata bukan hanya dihantam tubuh Eki dalam kasus Vina. Tiang lampu atau penerangan jalan umum, PJU, itu bengkok pada bagian bawahnya. Bukan hanya badan tiang, baut penyangganya pun demikian. Ferry menunjukkan gambaran kondisi bengkok pada tiang bagian bawah. Tampak memang badan tiang sudah dalam keadaan seperti bekas dilas. Lalu ada bagian yang penyok atau bengkok di dekat dudukan penyangganya. Tapi kata Oki Priando, tiang lampu di jembatan Talun itu memang sudah bengkok sejak sebelum kasus Vina Cirebon. Dia beracuan pada keterangan Ismail dan Adi yang mengaku melihat detik-detik Eki dan Vina kecelakaan di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. M. Ismail bercerita, Eki membonceng Vina melaju mengendarai motor bercat biru telur asin dengan akses kuning. Eki memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Saat ditanjakan menuju ke tengah jembatan Talu, Eki standing. Namun menurut Ismail, Eki tak berhasil menyeimbangkan motornya hingga oleng ke arah kanan. Kata Ismail, motor Eki menghantam trotoar yang ada di tengah jembatan Talun. Eki lalu terpental menghantam tiang lampu. Pun dengan Vina yang terbentur trotoar. Tiang lampu dan bautnya memang menjadi sorotan sebagai narasi menguatkan bahwa Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Bahkan Titin Prialianti menjadikan tiang dan baut tersebut sebagai bukti baru atau novum di Sudang PK Sakatatal. Baut di tiang lampu itu menjadi bukti karena terdapat potongan daging diduga milik Eki atau Vina. Terdapat kejanggalan dalam bukti chat kasus Vina Cirebon. Ternyata pukul 1 WIB, Minggu 28 Agustus 2016, Vina masih menerima SMS dari Mega. Padahal Mega dan Widi mengaku bahwa mereka melihat Vina dan Eki sudah tewas tengah malam di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Kasus Vina Cirebon semakin terang benderang dengan munculnya bukti chat hasil ekstrasi handphone Vina. Dari hasil ekstrasi atau pengambilan data handphone Vina, didapati dua chat yang paling disorot. Kuasa hukum Sakatatal Edwin Partogi Pasaribu menerangkan bahwa bukti chat Vina merupakan miliknya. Dia tertarik dengan satu chat yang berada di kolom 55 dan 58. Dalam chatnya, Vina mengirim SMS ke temannya, Widiasari untuk mengajak main. Edwin menerangkan hasil ekstrasi ini terdapat perbedaan waktu 7 jam dengan aslinya karena merujuk pada UTC. Tepatnya, seperti ini isi SMA Vina ke Widi di pukul 22:14 menit 10 detik WIB pada 27 Agustus 2016. Jika beda waktunya adalah 7 jam, satu chat lain justru masuk pada pukul 1 WIB, Minggu 28 Agustus 2016. Dalam ekstrasi handphone tertera waktunya adalah pukul 18:03 menit 4 detik 27 Agustus 2016. Artinya SMS itu masuk pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Widiasari dan Mega Lestari bercerita mereka masih mengirim SMS bertubi-tubi ke nomor tersebut setelah melihat Eki dan Vina mengalami kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. SMS itu dikirim dari rentang waktu pukul 23 WIB sampai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 00.30 WIB, Widiasari dan Mega Lestari mencoba menelepon handphone Vina. Sekali tidak aktif, lalu aktif tapi tidak diangkat dan yang ketiga diangkat namun tidak ada yang bicara. Ketika telepon yang keempat barulah ada yang bicara menggunakan handphone tersebut mengabarkan dari Polsek Talun.